Halo guys, balik lagi di channel Investor Fundamental. Pada kesempatan kali ini gue mau bahas tentang capital gain versus dividen. Sebagai investor jangka panjang, kita tahu keuntungan dari saham itu ada dua, entah dari capital gain atau enggak dari dividen. Capital gain adalah kenaikan harga saham, selisih kenaikan harga saham. Jadi saat kita membeli di harga murah dan kita jual saat harga sudah naik, selisih itu adalah capital gain yang menjadi keuntungan kita. Sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan. Misalnya pada tahun 2022 perusahaan membukukan laba sekian, dan saat rapat umum pemegang saham di tahun ini 2023 mereka membahas dan mereka akan bilang akan membagikan dividen keuntungan dari tahun tersebut. Tapi pada dasarnya ada juga perusahaan yang tidak membagikan dividen. Kenapa? Mungkin uangnya bisa mereka gunakan untuk investasi atau pengembangan bisnisnya, makanya mereka tidak membagikan dividen. Semuanya itu tergantung kebijakan perusahaan tersebut. Nah, sebagai investor, mana sih yang lebih bagus, entah dividen ataupun capital gain? Kalau menurut gue sendiri, gue lebih mending capital gain. Kenapa? Karena kalau dividen, seperti yang tadi gue bilang, gak semua perusahaan itu bagi dividen. Jadi kadang emang perusahaan yang kita beli itu bagi dividen kan untung. Tapi kalau perusahaan yang kita beli emang gak bagi dividen, kalau kita ngarepin dari sana doang kan ujung-ujungnya malah kurang menguntungkan dong. Jadi pada dasarnya gue lebih pilih yang capital gain. Tujuan utamanya itu capital gain. Kalau tujuan utamanya dividen, atau bisa dibilang dividen hunter, itu menurut gue kurang menguntungkan ya. Kadang kalau teman-teman tahu juga, saat habis bagi dividen, apabila dividennya jumbo, kalau kita lihat di bursa, saat sesudah tanggal pencatatan, 1 hari sesudahnya, biasanya harga sahamnya akan jatuh. Dan jika emang kita hanya mengincar dividen dan kita jual di harga itu, ya tentu saja kita akan rugi, karena dipotong dengan kerugian yang setelah besoknya harganya jatuh jika dividennya jumbo. Nah, bedanya kalau capital gain, keuntungannya itu menurut gue tuh sangat menguntungkan. Kenapa? Karena saat kita beli saham dan kita jual, pasti selisihnya kan lumayan banyak karena kita incarnya juga gede. Nah, di selisih yang banyak itulah timbul keuntungan yang banyak juga. Kalau dividen kan kita nggak tahu, entah, karena dividen itu kan bergantung ke keuntungan tahun sebelumnya. Kalau kita kan nggak bisa memprediksi keuntungan perusahaan itu berapa, dan kita nggak yakin. Tapi kalau kita lihat dari capital gain, kita tahu value sahamnya. Jadi saat kita beli di harga murah, kita bisa tahu jaraknya segimana sampai saat harga sahamnya menuju ke nilai wajarnya dan kita jual di harga tersebut. Tapi kalau emang dua-duanya menguntungkan, itu menurut gue itu bonus. Misalkan kita ngincar capital gainnya, tapi ternyata perusahaan juga bagi dividen yang gede. Jadi duit dari dividen itu bisa lu beliin lagi ke sahamnya, saham perusahaannya, dan nanti saat harganya naik, duit itu juga kan udah lebih banyak disimpan di situ. Jadi cuannya juga pasti lebih banyak dong. Bedanya itu. Nah, gue juga sebut si dividen tuh sebagai bonus aja buat kita, karena tujuan utama gue sebagai investor ya capital gain pastinya. Jadi saat perusahaan bagi dividen, ya oke, syukur. Kalau nggak bagi ya udah gitu. Karena ada juga perusahaan yang emang nggak bagi dividen tapi capital gainnya tinggi dan juga menguntungkan. Bahkan ada juga yang sering bagi dividen tapi perusahaan harga sahamnya turun-turun terus gitu. Jadi pada intinya yang gue saranin dan gue sendiri lakuin adalah gue ngincar capital gain. Tapi ya ini sih cuman opini gue. Kalau teman-teman punya pendapat lain ya boleh, itu nggak salah, dan teman-teman juga nggak harus setuju sama pendapat gue. Ini hanya sekedar ya opini gue dan yang gue sharing ke teman-teman semuanya. Kayaknya itu aja sih video gue kali ini. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagiin ke teman-teman kalian. Semoga sharing gue kali ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada yang nggak setuju atau ada pendapat lain, komen di bawah juga ya. Oke, thank you ya guys. Bye bye.